Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, binikmatihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima, amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah majelis yang kami muliakan, insyaallah pada pertemuan kita kali ini masih lanjutannya pengajian yang lalu, yaitu masalah keutamaan sekarang, keutamaan atau khasiat serta manfaat membaca surah Al-Kautsar. Kita akan mengkaji di buku ini, buku yang sama, yaitu Hasinatul Asrar, Jalilatul Askar, karangan yaitu As-Said Muhammad Haqqi An-Nazili, di halaman 197. Di antara khasiat-khasiat atau manfaat serta keutamaan membaca surah Al-Kautsar. Jadi surah Al-Kautsar ini surah paling terpendek, ya, surah Makkiyah, turun di kota Mekah, jumlah ayatnya 3, kemudian katanya itu 10 dan hurufnya 42, makanya gampang dihafal. Adapun khasiat-khasiatnya hadirin, yang pertama, ya lalu saya juga sudah sampaikan satu. Qala al-imamu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a inna ataina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, saqahullahu ta'ala min anharil jannah kaza fi durri an-nadim. Disebutkan di dalam kitab juga ad-durri an-nadim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, atau surah Al-Kautsar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman dari telaga Kautsar nanti di hari kemudian. Ya. Jadi sungai-sungai surga itu salah satu diantaranya adalah telaga Kautsar. Nah, telaga ini berada di dua tempat nanti, yaitu di padang Mahsyar. Nah, karena kita akan kehausan di sana karena matahari tinggal satu jengkal. Yang kedua di surga. Ya, telaga ini airnya hadirin lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan ketika orang itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang mendapat rahmat untuk minum telaga Kautsar, maka tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya di sana. Jadi salah satu amalan untuk kita selama kita masih hidup hadirin adalah dengan banyak membaca surah Al-Kautsar. Nah, cuma selama ini mungkin kita baca hanya di dalam salat fardu atau salat sunnah. Itu pun kalau sempat jadikan pengupu. Selain itu mungkin tidak pernah dibaca. Ya, di dalam salat lagi mungkin jarang dibaca. Apalagi kalau makmum ki. Maka bacalah surah ini setiap saat, 1 kali, 2 kali, sesuai kemampuan kita. Karena salah satu khasiatnya orang yang rajin membaca surah Al-Kautsar, maka salah satu keutamaannya orang itu insya Allah dengan rahmat Allah akan meminum telaga Kautsar. Ya, itu yang pertama, khasiat membaca surah Al-Kautsar. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khasiat atau manfaat serta fadilah keutamaan selanjutnya, qala al-Imam At-Tamimi rahimahumullahu taala anhu,
man admana qira'ataha raqqa qalbuhu wa khasha'a li rabbih wa sabata 'ala ta'ati. Imam At-Tamimi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, berkata, barang siapa mendawamkan, melasimkan, menterus-teruskan atau mengekalkan membaca surah Al-Kautsar di dalam hidupnya, satu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melembutkan hatinya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati itu khusyuk beribadah kepadanya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan, ketetapan untuk senantiasa berada di jalan ketaatan. Ini menurut Imam At-Tamimi, salah seorang ulama, salah seorang sufi, ya, yang mengatakan, jadi khasiat tapi syaratnya mendawamkan. Yang dikatakan dawam itu terus menerus. Ya, mungkin kita ambil waktunya sudah salat subuh, kita baca tidak pernah alfa setiap subuh, atau kita baca di waktu duhur tidak pernah alfa setiap waktu duhur, atau kita baca setelah salat asar setiap waktu asar, atau kita ambil di waktu maghrib setiap selesai salat maghrib, atau kita baca setiap selesai salat isya sampai meninggal. Ya, itu namanya dawam, terus menerus. Jadi kalau misalnya ada jamaah di sini mengamalkannya, subuh misalnya 3 kali, duhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, kemudian isya 3 kali selama 1 bulan. Setelah itu istirahat, itu bukan namanya dawam. Jadi biar 1 waktu tetapi tidak pernah alpa, itu namanya kekal. Dan Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya mengatakan, ahabbul amali ilallah ma dama inqallah. Amalan yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai adalah yang terus menerus meskipun jumlahnya sedikit. Tasikin di sumbanganna, tapi tiap Jumat tas 1 juta misalnya, setiap Jumat Allah lebih senang daripada 10 juta sekali seumur hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi salah satu amalan untuk melembutkan hati kita, termasuk banyak pertanyaan masuk sama saya, Ustaz, anak saya keras kepala. Bilang juga itu kepala hatinya keras. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, apa amalannya? Maka suruh saja mengamalkan ini. Suruh banyak membaca Al-Kautsar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata juga bahwa khasiatnya ini Al-Kautsar itu akan membuat orang khusyuk beribadah. Ya. Saya ini termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh mengamalkan hadirin, karena seringkali sembahyang biasa tubuhku jilalamaiku na masika, biasa kinya pikiranku di kantor cidongi. Nah kita jika pengapakun jokunne, kita tentu mangi insyaallah sim kamu aja ki. Nah ini salah satu tips atau kaifiat agar kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan inna ataina sebagai amalan-amalan pendek tetapi khasiatnya sangat luar biasa. Juga akan memberikan ketetapan, kekuatan untuk kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Imam At-Tamimi. Kemudian jamaah duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khasiat selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa juga teman-teman kita di luar sana yang mengeluh tentang penglihatannya. Tentang penglihatannya, sering sakit mata atau kurang bagus penglihatannya. Wa man qara'aha ala ma'in wa masaha bihi kulla yaumin ala ainaihi kazura nuriha wasala wajuha. Barang siapa membacakan surah Al-Kautsar
ke dalam air. Ya, air. Jadi ambil air, kemudian baca surah Al-Kautsar di situ. Kemudian setelah itu 1 kali saja, atau bagus sampai 3 kali atau 7 kali. Kemudian air itu dia gunakan, dia usap di matanya. Dia usap di mata setiap hari. Ya, setiap hari. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan penyakit-penyakit dari matanya. Jadi jangan istilahnya bosan atau nyinyir. Ustaz sudah amalkan 1 minggu. Cek mari pernah mari. Minimal Bapak Ibu yang kita baca ini apa? Yang boleh jadi kalau kita tidak sakit mata, tidak pernah kita baca itu, betul. Dan saya yakin dan percaya jamaah yang hadir ini akan senantiasa membaca surah Al-Kautsar meskipun bukan di dalam salat. Pasti, apalagi pun nabusi. Yakin anak kini kunde langsung ajakne as-sambayan sunnah nampak amaja. Dan mungkin salah satu di antaranya saya. Jadi ternyata surah Al-Kautsar bisa menjadi obat mata, ya, bisa menyembuhkan sakit. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira demikian. Semoga Allah senantiasa memberikan kita pikiran-pikiran yang bermanfaat. Amin. Mari kita tutup dengan doa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan naimin dan syakirin nam dayawafi nimauka fi masjidaya. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa siyadatan fil maut wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.